itu berbeda dari cerita sejarah sebelumnya yang mungkin sementara sudah dipunyai oleh PDAM, seperti tadi Pak Direktur mengungkapkan ada perubahan, ada penyusutan. Ternyata perusahaan ini sebenarnya lebih mudah dari yang diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu mohon izin saya ingin menyampaikan hasil dari temuan kami selama melakukan penelitian di sini. Nah, memang karena ini dimulai dari masa-masa kolonial, sehingga sumber pokok sebetulnya yang kita pakai dalam penelitian ini adalah sumber-sumber dari masa pemerintahan kolonial Belanda. Ide mengenai pendirian PDAM ini sebetulnya sudah muncul tahun 1913. 1913 itu ada berita dalam koran namanya The Express, koran The Express, yang memberitakan tentang rencana atau munculnya gagasan pendirian PDAM di Jakarta ini. Pada masa itu disebutkan secara rinci alasan mengapa ini didirikan PDAM. Alasan pokoknya adalah karena setahun sebelumnya, yaitu tahun 1912, itu di Yogyakarta itu mengalami kemarau yang sangat panjang, sehingga menyebabkan keringnya sumur-sumur yang ada di Yogyakarta ini. Nah, termasuk yang paling parah kondisinya dalam kekeringan itu tahun 1912 itu terjadi di wilayah Jetis ini. Jetis pada tahun itu merupakan wilayah yang penting. Kenapa? Karena Jetis ini dipakai salah satu perluasan dari pemukiman kolonial dan juga penempatan gedung-gedung kolonial. Seperti misalnya ada Quake School, dan sekarang masih berdiri ya, dilanjutkan menjadi difungsikan untuk sekolah. Kemudian ada Prince Juliana School, itu sekolah khusus pertukangan. Kemudian ada juga pemukiman orang-orang Eropa, seperti sekarang ada Hotel Mustofa ini yang didirikan pada masa ini, dan beberapa tempat yang lain. Jadi secara town planning, perencanaan kota pada masa kolonial itu, wilayah Jetis akan dijadikan perluasan untuk pemukiman kolonial itu. Sehingga kalau wilayah ini mengalami kekeringan, itu ya tentu saja mengganggu kepentingan itu. Karena itu diusulkan agar dibuatkan semacam water lagoon atau semacam sumur atau sumber air yang bisa mengatasi jika terjadi kekeringan. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu 1916, jadi setelah 13 itu muncul ide, baru muncul berita lagi tahun 1916 yang mana ada sebuah koran Batavia Newsblad yang terbit pada tahun 1916 itu memberitakan tentang kedatangan dua insinyur berkebangsaan Inggris, namanya Mr. Roberts dan Mr. Engel. Roberts dan Engel ini dipercaya sebagai untuk meneliti kemungkinan sumber air yang cocok yang dipakai untuk nanti sumber air ini. Kemudian 11 mobil berarak-arakan menuju Kali Kuning untuk melakukan penelitian itu. Kemudian pada tahun hasil dari penelitian itu diumumkan pada tahun 1918, jadi 2 tahun kemudian, bahwa Kali Kuning adalah tempat yang cocok yang memadai dijadikan sebagai sumber utama dalam penyediaan air minum itu, sehingga mulai dibicarakan secara serius kepada pemerintah. Lalu kemudian Presiden Belanda, yang Presiden Yogyakarta pada masa itu mendatangi, membicarakan ini dengan pemerintah Belanda di Batavia.
datang ke sana untuk membicarakan kemungkinan itu. Nah di sana disetujui, rencana itu disetujui, namun memang memerlukan dana yang sangat banyak. Dana yang diperlukan untuk pembangunan itu diperkirakan sampai 2,5 juta gulden. 2,5 juta gulden. Sehingga itu pun hanya untuk membeli pipa-pipanya, belum untuk melaksanakan pembangunan fasilitas yang lain yang kira-kira bisa mencapai 1,2 1,2 juta gulden. Jadi kalau di total mungkin hampir 4 juta gulden untuk membangun pipa-pipa air yang panjang, yang jaraknya itu kurang lebih total dari liku-liku yang ada itu sampai 34 km. Nah dari situ kemudian maka diusulkan agar ya karena wilayah Yogyakarta ini dulu wilayahnya Kesultanan Yogyakarta. Jadi kalau ada persoalan seperti itu yang seharusnya yang menanggung memang Sultan, karena itu tanggung jawab Sultan yang memiliki pemerintahan yang otonom, raja yang diakui oleh pemerintah Belanda sebagai raja yang memiliki kekuasaan. Sehingga ini juga dipresentasikan kepada Sultan, ini bagaimana rencana ini. Nah tentu saja Sultan keberatan dengan dana yang sebegitu besar itu, sehingga harus dicarikan cara bagaimana bisa mendapat. Artinya Sultan setuju untuk pendirian itu, cuman pembiayaan yang segitu banyak itu tidak mungkin dipenuhi pada saat itu. Sehingga pemerintah Belanda menyarankan agar pemerintah Sultan meminjam atau pemerintah kolonial akan meminjam Sultan untuk mendirikan atau merealisasikan proyek pembuatan ini. Nah, kemudian juga disarankan agar dihimpun dana dari masyarakat. Sehingga selain dana dari pemerintah yang dalam bentuk utang tadi, juga menghimpun dana dari masyarakat. Sehingga pada 1918 itu pemerintah membuat pengumuman penarikan dana yang akhirnya terkumpul kurang lebih 800.000 dari dana. Kok banyak ya? Jadi karena pada waktu itu yang dimaksud masyarakat itu adalah pemilih-pemilih pengusaha-pengusaha perkebunan yang ada di Yogyakarta ini, restoran-restoran, hotel-hotel yang sudah dibangun pada masa itu, kemudian perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Karena di Yogyakarta ini tahun itu adalah tahun yang sangat booming perusahaan. Lebih dari 30 perusahaan swasta asing di Yogyakarta itu. Ini orang Belanda, Swedia, Jerman dan sebagainya. Tidak ada. Perusahaan perkebunan, terutama perkebunan gula, tembakau dan sebagainya. Sehingga bisa menghimpun dana yang cukup banyak. Namun tetap saja belum cukup karena yang dibutuhkan adalah hampir sampai jutaan. Akhirnya disepakati dengan melakukan pinjaman pada pemerintah kolonial. Syaratnya Sultan harus membayar setiap tahunnya itu 100.000 gulden setiap tahun, yang sampai nanti lunas. Nah, kemudian mulai diumumkan tender, karena nggak mungkin ini dilakukan sendiri oleh pemerintah kolonial, sehingga dalam melaksanakan pendirian itu dilakukan dengan cara tender. Ada 11 perusahaan, ada 9 perusahaan yang mengikuti tender itu, tapi dari 9 perusahaan yang mengikuti tender itu hanya 2 yang dianggap memenuhi syarat. Salah satunya adalah perusahaan milik Jerman dan satu lagi perusahaan milik Inggris. Dan 2 itu yang dianggap memberikan penawaran paling memungkinkan keduanya. Akhirnya disetujui tender itu, dan mulai tahun 1921 itu pipa-pipa mulai didatangkan. Artinya bisa dicatat peletakan batu pertama istilahnya, itu mulai pembangunan pipa-pipa itu pada tahun awal Januari. Beritanya itu tanggal 3 Januari 1921 itu sudah mulai pipa didatangkan di Yogyakarta. Kemudian diberitakan pada tahun 1925 itu sudah disambung ke rumah-rumah penduduk.
pipa-pipa yang ke rumah penduduk sudah mulai disambungkan, sehingga kemudian awal Januari 1 Januari 1926 perusahaan air minum ini resmi didirikan dengan ditunjuknya Insinyur Sven Rees, orang Belanda, seorang insinyur yang berpengalaman di bidang pengairan, ditunjuk sebagai direktur pertama dari, namanya waktu itu Hoogdrup Waterleiding Jogja. Hoogdrup apa ya? Hoog itu tinggi, drup itu tekanan tinggi, pipa tekanan tinggi air minum di Yogyakarta. Jadi yang betul Hoogdrup ya, bukan Hoogdring ya. Di dalam sejarah sebelumnya tertulis Hoogdring, itu salah. Yang betul Hoogdrup Waterleiding Jogja. Nah, dengan demikian jika kita tunjuk dari berita-berita koran kolonial itu yang disampaikan dalam berbagai koran itu dapat dikatakan bahwa sebagai sebuah perusahaan, ini sebagai sebuah perusahaan ya, itu ya bisa dikatakan mulai beroperasinya ya sejak ditunjuknya direktur yang pertama itu tanggal 1 Januari 1920. Walaupun ide dasar pembuatan ini sudah dilakukan sudah membuat fasilitas pipa-pipa air Hoogdring Waterleiding Jogja itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan reparasi terus dilakukan, yang baru selesai selama 2 tahun. 1932 diberitakan bahwa reparasi dari pipa-pipa yang rusak itu sudah selesai dan bisa beroperasi kembali. Nah, kemudian dengan demikian mulai lancar kembali, diteruskan. Belanda pergi, Jepang datang, kemudian ada pergeseran kepemimpinan. Sven Rees dipindah ke Sumatera, kemudian diganti oleh, sebetulnya penggantian oleh Mertonegoro, Kanjeng Raden Mertonegoro menjadi direktur baru Waterleiding Jogja itu disebabkan karena Sven Rees itu ingin keluar negeri, ingin melanjutkan studi di Amerika, kemudian di Eropa. Kemudian sebagai sementara diganti oleh Sven Rees, tapi belum selesai studinya datang Jepang itu, sehingga akhirnya ya diteruskan aja oleh Mertonegoro selanjutnya sampai masa kemerdekaan. Nah, selama kepemimpinan beliau ini, Mertonegoro nanti juga orang yang sangat mumpuni, insinyur, bahkan dokternya dari Harvard itu. Raden itu Mertonegoro itu terikat kontrak dengan tentara Belanda waktu itu, terutama yang tinggal di Benteng Vredenburg, yang campnya di Benteng Vredenburg. Dalam perjanjian itu Sultan harus memberikan saluran air juga ke Benteng untuk memenuhi dan itu mintanya gratis. Jadi Lodoi jalurnya gratis, yang lain bayar, itu jalurnya gratis. Nah, akhirnya ya mau nggak mau gimana, disetujui oleh Sultan. Tapi pada tahun 1933 itu dunia mengalami krisis ya. Perusahaan istilahnya Malaysia depresi ekonomi tahun 1930-an, dari 30 sampai 33 itu mengalami krisis, termasuk karena erupsi Merapi itu mengalami kerusakan sehingga persediaan air minum jadi terganggu, sehingga Sultan meminta supaya perjanjian ini diputus. Artinya perjanjian memberikan air secara gratis ke Benteng itu dihentikan. Tapi akhirnya dihentikan karena krisis itu. Nggak tahu, belum ada berita selanjutnya apakah setelah krisis itu dimulai lagi apa tidak. Nah, jadi di bawah pimpinan Insinyur Sven Rees ini mengalami kemajuan sehingga saluran air perusahaan berkembang ke berbagai wilayah di Jakarta, dari wilayah sekitar keraton sendiri, kemudian Benteng Vredenburg, rumah residen, perkampungan-perkampungan Eropa di daerah Bintaran, di daerah Jetis, itu
itu semua menjadi pelanggan-pelanggan awal dari Water Leading Jogja ini. Nah, Spendless seorang yang memang mumpuni dan dia dekat dengan para bangsawan Jogja, termasuk dengan keluarga kerajaan itu. Spendless itu sangat dekat. Di situ ada foto-foto ketika Spendless itu sedang bercengkerama dengan Presiden Jogja, juga sedang bercengkerama dengan keluarga kerajaan antara lain Gusti Pembayun. Di sini diatur dan sering menghadiri jamuan-jamuan. Itu semua dipakai untuk sebagai silaturahmi, membangun jaringan untuk mengembangkan bisnis water leading. Kepada Direktur Utama Perumda PDAM Tirta Marta Yogyakarta.